Hari ini kita akan membahas produk aluminium window system dari Maribu. Di sini sesuai dengan informasi di awal yang Mbak Fira sampaikan, di sini kita kedatangan dari profesional reviewnya itu ada Bo Vidya Berlian Mara Injaya dari SAL atau Swarna Utama Lokal. Halo Bo Vidya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk Katalog Pro dan tim sudah memberikan kesempatan buat saya hari ini untuk berbicara di sini ya. Salam Terima kenal kasih. semuanya. Terima kasih Mbak Vidya, salam kenal. Nanti kita akan ulik-ulik nih Mbak Vidya produk dari aluminium window system dari Malibu. Di sini juga saya tidak sendiri juga. Di sini kita kedatangan Malibu, yaitu dari Pak Steven Johan. Beliau selaku Sales Manager dari PT Aluprima Pacific Industry. Halo, selamat siang Pak Steven. Halo, selamat siang Pak Prima, Mbak Vidya, Ya, dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih juga kepada Katalog Pro yang kasih kesempatan kita buat kenalin produk ke rekan-rekan arsitek ataupun developer dan kontraktor. baik Pak Steven. Oke, baik Pak Steven. Tanpa berlama-lama, Pak Steven mungkin di audiens dan peserta ini baru bertanya dan penasaran nih produk dari Malibu itu seperti apa. Silakan Pak Steven. Oke, Spanning for over 25 years of experience, Pete, Aluprima Pacific Industries, has been in the forefront of aluminum industry with 2 production facilities and expansions currently under construction. Integrity and innovation are the main vision of the company. Customer satisfaction in mind, Aluprima ensures the best manufacturing standards known for aluminum products. Aluminum extrusions are made with precision to ensure the best end result possible. Using advanced technologies, Aluprima manufactures prime quality aluminum, starting from raw materials to end products. Aluprima, your prime quality aluminum. baik, kami secara perusahaan, nama kami adalah PT Aluprima Pacific Industry. Perusahaan kami ada di, kalau kantor pusat kami ada di Meruya, dan pabrik kami ada di Serang, nama daerahnya Cikande. Jadi kami berdiri dari tahun 94. Perusahaan kami tumbuh dari jadi produsen dan pemasok extrusion aluminium. Dulu brand kami itu bernama Aluprima, Pak. Kami sudah lama, kami rebrand di 5 tahun belakangan ini jadi Alupak. Nah, pabrik kami itu secara produksi, 100% produksi itu, kami sekitar 60-70% ekspor, 40% untuk pasar lokal. Gitu. Jadi visi kami ingin menjadi produsen ekstrusi aluminium terkemuka di Indonesia dengan fokus kuat pada pasar global. Misi kami memberikan layanan yang baik dengan produk kualitas prima dan harga yang kompetitif, membangun keunggulan manajemen bisnis dan melalui sumber daya manusia terbaik, mengadopsi teknologi kompetitif dan membina hubungan sinergi dengan mitra bisnis kami. Kami secara pabrik kami hampir punya semua fasilitas. Kami ada smelter, kita juga bisa buat die shop. Die shop ini misalnya Bapak Ibu ada keinginan atau ada mau coba extrude aluminium dengan profil yang Bapak Ibu mau kembangin, kita bisa bikin dies-nya. Terus setelah jadi dies-nya kita bisa extrusion sendiri. Gitu. Dari situ kita juga untuk finish-nya mulai dari MF, mill finish, kita ada anodizing, sunblaze sampai powder coating.
Lanjut, nah untuk material yang umum ya Pak, raw material di Indonesia itu untuk arsitektural itu biasanya digunakan adalah 663. Kalau yang kebutuhannya lain itu ada, kita juga punya alloy 6463, ada 6061 sama 6005. Itu biasanya ada kebutuhan khusus terkait customer, misalnya ada industri furniture atau industri komoditi atau pabrik. Nah itu biasanya alloynya berbeda. Dan alloy yang umumnya dipakai untuk aluminium itu kita ada semua gitu. Tapi yang umumnya dipakai untuk industri arsitektural itu 663. Lanjut, kita juga ada die shop. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kita bisa buat die shop, kita punya mesin CNC, mesin EDM-nya, ada milling, kita bisa wire cut, kita vacuum treatment sendiri, kita ada alat trading treatment-nya juga. Untuk mesin ekstrusi, kita ada 12 mesin ekstrusi, kapasitas mesin kita dari 4 in, 5 in, 6 in, sampai 8 in. Gitu. Itu tipe-tipe mesinnya. Jadi kalau yang umum, biasanya itu mungkin di mesin 4 in, 5 in, sampai 6, 8 itu biasanya udah industri tertentu, nah itu kita juga bisa. Nah, ini ada sandblasting, kita mesin sandblast itu, jadi misalnya ada kebutuhan untuk finishnya lebih mengkilap atau ada tertentu, itu kita di sandblast, itu menghilangkan garis ekstrusinya. Nah ini ada color chart kita, color chart ini ada anodize, yang tadi saya bilang kita ada sandy itu proses akhirnya itu ada teksturnya, jadi dia tuh yang umum ya ada black sand, brown sand, sama dark gray, itu yang ramai di pasaran. Jadi nanti di powder coatingnya, di hasilnya itu ada sedikit kayak kulit jeruk gitu, kayak seperti berpasir gitu, ada tekstur. Nah sisanya kalau untuk warna powder coating, kita yang saya tampilin ini yang ready ya Pak, maksudnya ready tuh kita punya bahan bakunya, tapi kalau Bapak Ibu ada kebutuhan terkait warna, misalnya warna-warna tertentu, itu juga kita bisa custom gitu. Jadi ada MOQ-nya juga yang kita pesan nanti ke vendor chatnya gitu. Nah nanti itu ada MOQ-nya, mungkin nanti kita sampaikan juga. Nah special finishing ini kita ada polish bright dip, ada brush nickel, sama polish gold. Nah kita juga punya kayu jati. Memotong. Oh, siap. Saya mau tanya nih, Silakan. saya tertarik nih soal dari Alupak sendiri itu kan ada metode powder coating ya Pak, yang dari Alupak sendiri. Jadi saya penasaran nih, dari beberapa powder coating yang tersedia dari Alupak ini, apakah sudah pernah ada tes untuk ketahanan lama dari powder coating itu sendiri ya Pak, kira-kira? Sambil saya lanjut ya Bu, menyambung pertanyaan Ibu. Boleh. Jadi misalnya untuk powder coating kita kerjasama sama Jotun, gitu. Jadi kita dapat certified dari Jotun namanya Qualcoat Duo. Nah itu garansi dari Jotunnya itu pemudaran warnanya 10 tahun Bu. Jadi 10 tahun ya Pak? ya 10 tahun garansi dari Jotun. Jadi untuk customer yang misalnya hanya ingin biasa ya, tidak ada request misalnya garansinya pengen 20 tahun gitu. Nah itu dengan sertifikat yang kita dapat, kita beli biasa aja itu sudah 10 tahun. Karena kita ada sertifikatnya dari Jotun Qualcoat Duo. Nah kalau misalnya ada customer mau, Pak boleh nggak sampai 20 tahun? Itu bisa saja, nanti kita confirm ke Jotunnya, nanti kita approach bahwa ini ada kebutuhan untuk proyek ini, mintanya sampai 20 tahun gitu. Nah nanti paling ada syarat dan ketentuan berlaku ya Bu, karena mungkin ada perbedaan harga kayak gitu sih. Iya, oke. Lalu untuk produksinya nih Pak, kira-kira nanti misalnya kami ada beberapa proyek yang membutuhkan warna tertentu seperti itu apakah kami bisa memesan secara langsung dari Alupak itu, nanti kami terima jadi ini udah langsung berwarna, atau seperti ada part beberapa yang kita harus kontak langsung ke Jotunnya, atau seperti apa ya Pak? Kira-kira mekanisme untuk pemesanannya seperti itu? Sebenarnya bisa aja Bu, nanti dari Ibu misalnya ada kode warna tertentu yang misalnya ada RAL berapa, itu nanti kirim ke kami, nanti kita confirm ke Jotunnya yang memang biasa kita kerjasama. Nanti dari Jotunnya itu ngeluarin sampel warna tuh Bu, ke kita, nanti kita kirim balik ke Ibu, misalnya warnanya sudah oke, approve. Kalau memang ternyata MOQ-nya dari nilai proyeknya nilainya sama gitu ya, maksudnya cukup gitu. Ketika misalnya kita ada MOQ ke Jotun tuh misalnya pembelian satu cat itu 100 kilo misalnya ya Bu, begitu Ibu ada proyek mau kita aplikasiin, cocok nih 100 kilo. Nah berarti aman tuh Bu. Tapi kalau misalnya ternyata ketika dihitung nilai proyeknya tidak sampai 100 kilo, tapi pembelian di Jotunnya harus 100 kilo gitu. Nah mungkin nanti ada ketentuan yang kita bicarakan tuh Bu terkait MOQ itu dari Jotunnya.
Tapi kalau Berarti untuk masih bisa warna, negosiasi betul. masih bisa ya, Bu? Iya masih bisa. Tapi Hmm. kalaupun ibu ada kebutuhan warna RAL tertentu, apalagi misalnya Iya. RAL-nya dari Jotun juga, itu sih sepertinya tidak masalah ya Bu. Apalagi sama-sama Jotun gitu. Jadi nanti tinggal kita info ke Jotunnya. Kira-kira gitu Bu. Berarti bebas untuk custom ya Pak ya, karena kan kita berbicara proyek dari SAL sendiri itu memang berbagai macam desain yang kita pakai. Jadi untuk memposisikan furniture, memposisikan jendela, pintu itu kan biasanya kami punya ada spesifikasi warna yang udah kita pakai gitu. Jadi untuk request sendiri itu bebas ya Pak, kita bisa custom sesuai dengan desain kami gitu ya Pak. Iya bisa Bu, tapi ya itu yang tadi saya bilang ada syarat ketentuannya Oke. gitu. Sesuai Karena MOQ ketika gitu kita ya beli Pak. ke Jotun, Hmm. ketika kita pesan ke Jotun pun ada MOQ juga dari mereka gitu Bu. Oke, oke. Oke Pak, mungkin bisa dilanjut. Oke, nah kita ada dua juga warna kayu, ada jati dan ebony. Gitu. Ini yang warna kayu yang kita submit di customer. Nah, ini yang tadi saya bilang ada certified-nya. Kita ada ISO 9001, kita ada certified juga untuk yang Jotunnya. Nah, untuk yang lainnya, certified juga kita sudah ada TKDN. TKDN kita sudah di atas 40%. Kalau untuk NF itu di 56. Kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan ada proyek-proyek untuk pemerintahan atau BUMN, kita juga sudah ada SNI dan TKDN. Ya, itu nanti mungkin kalau ada kebutuhan certified-nya bisa kita share juga. Gitu. Nah, ini kita punya laboratorium, kita punya spektrometer untuk menguji alonya, tensile strength-nya untuk mengukur kekuatan profil aluminium sama lab kimianya. Jadi karena kita ada anodising, nah itu misalnya ada kebutuhan warna tertentu, itu juga kita sudah pastikan warnanya sesuai sama standar. Nah, ini alat-alat tes kami, terus ada powder storage, penyimpanan khusus statnya kita juga ada. Nah, ini alat-alat yang kita pakai. Nah ini ada sistem produk, ini mungkin nanti kembali lagi terkait pemasangan ya Bu, tapi ini secara perusahaan. Lanjut, nah ini ada beberapa, kalau ini nanti terkait dengan finish good kita, jadi ada beberapa sistem yang akhirnya kita ada sesuai dengan American Standard ini Pak, ASTM. Nah kebetulan karena kita secara perusahaan kita juga ekspor, nah ini ada beberapa negara yang kita ekspor juga ke Amerika, ke Australia, ada beberapa negara Asia juga, Eropa gitu. Jadi kita ekspor itu bahan sudah jadi ya Pak, bukan ekstrut yang aluminium profil. Jadi untuk industrinya berbeda lagi, ada industri furniture dan komoditi yang mungkin dibutuhin sama perusahaan-perusahaan masing-masing gitu. Jadi, kalau di nasional agen kita di Jawa tersebar semua kota di Jawa. Kita di Bali ada, di Lampung sampai Palembang kita ada juga, di Kalimantan kita ada di Pontianak, ada di Banjarmasin, ada beberapa agen. Di Makassar kita ada depo, jadi Makassar kita punya depo, jadi kalau ada Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur itu lebih gampang juga gitu, kita ada depo, jadi kebutuhannya bisa langsung dari Makassar tanpa harus langsung ke Jakarta. Gitu mungkin kalau secara gambaran kami, profil kami seperti ini. Saya coba Pak Stephen, iya Pak. izin sebentar Pak. Ini kan bicara gambaran nasional ya, berarti memang Alupak sendiri itu sudah menjangkau hampir seluruh Indonesia Pak, dari barat sampai timur gitu ya. Iya betul Pak. Jadi memang sebenarnya saya bicara lagi sedikit tentang perusahaan ya Pak. Secara brand Alupak ini memang sudah lama Pak. Jadi memang di industri extrusion aluminium khususnya mungkin kalau di Bapak Ibu arsitek dan developer sama kontraktor kan kita taunya ini kusen ya, di kusen aluminium. Nah kami memang ada di retail nih Pak setelah sekian lama gitu. Cuma dulunya tuh kita masuk sebagai brand pengganti nih Pak. Jadi misalnya ada yang lain mahal, kompetitor-kompetitor yang agak mahal-mahal itu, nah dengan kualitas yang sama, karena kami brandingnya kan mungkin tidak sekuat rekan-rekan yang lainnya Pak. Jadi memang kami bergerak untuk lagi kenalin produk ke arsitek, ke developer, ke kontraktor tuh baru 5 tahun belakangan ini. Jadi mungkin sedikit telat deh startnya dari yang lainnya. Nah tadinya kita tuh bisa mengganti mereka tuh kalau pilihannya yang barangnya cukup oke. Nah 5 tahun belakangan ini kan banyak produk yang cukup di bawah ya, gitu secara ketebalan kita nggak sampai di situ. Akhirnya tapi orang Indonesia nih 5 tahun belakangan ini pilihannya antara di atas sekalian atau di bawah sekalian. Nah kita yang di tengah secara kualitas produk
Kita nggak main ke bawah, tapi kita pengennya main tetap ke atas, Pak. Nah, salah satu caranya kita untuk survive terus mengenalkan lagi produk kami ke lebih luas. Nah ini Pak, makanya kita mulai lagi kenali ke arsitek, ke developer, sama ke kontraktor. Jadi kalau untuk bicara ke agen, kita cukup banyak juga Pak gitu. Ada di beberapa kota di Indonesia gitu. Terutama kota-kota besar kita ada gitu. Kalau misalnya kita saat ini kan mungkin Bovidia ini kan di Bali gitu ya Pak. Ya. Karena kan lokasinya biasa di Bali gitu, jauh jangkauannya dari di Pulau Jawa. Misalnya untuk Alupak sendiri itu apakah ada misalnya tim supervisi gitu Pak ketika proyek ini butuh supervisi dari Alupak gitu? Oh bisa saja Pak, kalau terkait misalnya untuk produk yang sovereign ya Pak, 3in atau 4in itu mungkin supervisinya secara produk nanti bisa dilihat di agen-agen kita tuh Pak, begitu ke pemasangan. Nah nanti kalaupun misalnya ada proyek terkait finish good gitu ya, pemasangan itu kita ada belum banyak agen Pak terkait yang finish good. Jadi nanti ada agen kayak misalnya di Surabaya yang terdekat dengan Bali kita ada gitu. Nah proyeknya barang-barangnya ini sudah semuanya terpasang atau terrakit itu dari pabrik. Jadi sampai di lokasi tinggal pasang. Nah supervisinya karena ini agen yang sudah kerja sama kita, jadi secara pemasangan kita sudah edukasi juga sih Pak ke agen-agen itu gitu. Jadi terutama yang finish good ya. Jadi ketika dia menjadi agen, ada tim kita juga yang mensupervisi ketika mereka mau pasang. Jadi kita sudah ajarkan standarnya pemasangan kita seperti apa, standarnya itu yang sudah mereka akan pasang juga sama di proyek Bapak Ibu. Misalnya kalaupun di Bali, yang masang misalnya nanti, karena jauh ya, terdekatnya adalah Bali, terdekatnya Surabaya. Nah si agen Surabaya ini itu sudah secara edukasi sudah baiklah Pak kenal dengan produk kita. Jadi ketika dipasang kita itu sudah ngikutin standarnya Malibu lah Pak gitu. Berarti Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya apabila yang ada pesan Alupak di luar Pulau Jawa, berarti agen-agen dari Alupak ini atau Malibu sudah tersertifikat ya Pak, langsung dari Malibu ya? Betul. Seperti itu. Iya Pak, gitu kira-kira Pak. Oke, siap. Pak Tiban silakan dilanjut Pak. Oke baik Pak. Oke Pak, ini saya coba share di kami itu ada secara extrusion untuk produk sovereign itu Pak, kita ada 3in sama 4in. Nah, produk kami brandnya itu namanya Alupak gitu. Jadi dulunya namanya Aluprima, tapi kita rebranding sekitar 4-5 tahun belakangan ini jadi Alupak gitu. Nah, untuk Alupak ini sovereign 3in atau 4in Pak gitu. Bapak Ibu, tebelnya dari mulai 0,9 sampai 1,25 gitu. Nah, ini saya coba share misalnya tentang produknya. Kalau mungkin Bapak Ibu ini kurang lebih sama. Nah ini mungkin produknya mungkin yang tidak asing, misalnya ini sovereign 3in gitu. Ini bisa untuk kaca mati ataupun mungkin open back untuk jendela. Kira-kira gini Bapak Ibu produknya, nanti mungkin tinggal kebutuhannya, misalnya openingannya jendelanya seperti apa, nanti bisa dilihat di sini. Nah untuk ini produknya namanya Alupak gitu Bapak Ibu. Ini sovereign yang umum ya di pasaran gitu. Ini bisa ditemuin di retail agen kami, agen retail. Jadi kalaupun Bapak Ibu misalnya nanti ada info di proyeknya ada di mana, misalnya ada kebutuhan, nanti kita arahinnya ke agen-agen kita Pak yang sesuai dengan kota Bapak Ibu ada gitu. Karena kalau kami langsung kan pabrik secara quantity pasti cukup lumayan besar ya Pak gitu. Kalau ke toko misalnya proyeknya tidak terlalu besar gitu tuh, itu bisa langsung ke toko-toko sih Pak gitu. Nah ini ada sovereign 3in, ada 4in, ada curtain wall, ada untuk pintu lipat dan semuanya ada. Untuk curtain wall yang umum, yang biasa sampai yang kita punya yang ekonomis itu lebih kecil ukurannya, itu kita juga ada. Jadi misalnya ada proyek yang kebutuhannya curtain wall tapi secara budget mungkin nggak terlalu tinggi, kita punya sovereign yang ekonomis. Kalau yang umumnya sovereign biasa itu tebal lebarnya kan 50 kali 120. Nah ini kita punya yang lebih kecil gitu. Jadi kita menyesuaikan sama kebutuhan. Kalaupun misalnya untuk sovereign ini
misalnya Bapak Ibu ada gambar atau mungkin ada mau coba nih, misalnya lebarnya antara 3 in atau 4 in di tengah-tengah, atau mungkin punya inovasi lebih kecil. Nah itu bisa saja nanti share gambarnya ke kita pelajarin, nanti kita kirim balik bahwa ini bisa nih diproduksi massal gitu. Nah itu bisa juga di kami karena kita bisa buatin dice-nya mulai dari bikin dice sampai nanti extrude itu di kami gitu. Itu bisa juga dilakuin, ada beberapa aplikator juga agen yang mereka ngelakuin itu, ternyata punya pengen tebelnya bahkan sampai 1,35 karena butuh kekuatan. Nah itu juga kita bisa bikin dice-nya Pak gitu. Berarti Pak Steven, Ya. ini kan kesukaannya arsitek ya Pak, sama mungkin Ya. Bovidia ya, terkait desain dari gambar gitu ya. Jadi tinggal informasikan gambarnya, itu nanti dari tim Alupak itu sudah bisa langsung menyediakan ya Pak, karena layout-nya juga langsung dari Alupak sendiri ya Pak. Iya betul Pak Prima. Jadi misalnya ada gambar profil pengen misalnya seperti apa gitu, ada kebutuhannya, nanti coba aja di-share ke kami, nanti coba kami lihat apakah bisa dikerjakan atau tidak gitu Pak gitu. Oke, menarik sih nih Pak, karena kebanyakan dari desain kami nih Pak kebetulan memang ini kita membutuhkan desain-desain yang menjual view gitu. Jadi memang untuk framing dari jendela, pintu itu tuh biasanya kita butuh yang tipis, namun masih bisa mencakup ruangan, masih bisa terlihat lega gitu. Nah, kira-kira dari Alupak sendiri pernah buat untuk framingnya itu setipis berapa mili ya Pak? Berapa cm gitu untuk ketebalan dari profilnya sendiri? Kalau yang ini kita bicara misalnya di software itu biasanya masih umum ya Bu, software-nya 3 in atau 4 in gitu. Nah kalau nanti bicara di finish good, memang kita punya satu tipe tuh Bu, memang secara profil nanti mungkin bisa kita lihat bersama, itu memang profilnya agak tebal-tebal. Jadi ya itu kembali ke yang sudah ada ini ya Pak. Nah kita memang ngembangin profilnya agak tebal gitu. Kalaupun mungkin nanti ke depan ternyata pasar semuanya lebih suka slim atau gimana, mungkin bisa aja Bu nanti kita kembangin gitu. Kalau ternyata misalnya dari SAL ada, Pak nih kita proyeknya cukup banyak, semuanya menggunakan pengennya inovasi profilnya seperti ini, itu bisa juga sih Bu memungkinkan untuk kita coba gitu Bu. Oke, berarti masih dalam tahap pengembangan gitu ya Pak ya? Tidak menutup kemungkinan untuk bisa membuat profil yang lebih advance lagi gitu ya Pak ya? Bisa Bu, betul. Oke, baik. Nah ini mungkin terkait dengan profil umum ya Bu, software Bapak Ibu, software 3 in atau 4 in, saya coba share lagi yang kita ke finish good-nya ya, Malibu yang dari awal mungkin sudah coba dikenalkan. Untuk aluminium door and window system kita berikan nama Malibu ya Pak. Bapak Ibu, brand kami namanya Malibu. Dan kita cuma ada satu tipe. Jadi misalnya kalau di kompetitor atau di produk lain ada yang tipe paling tingginya apa, di tengahnya apa, paling bawah apa. Nah kalau di kami, ini kami sudah premiumnya langsung nama brandnya Malibu. Jadi kalau ditanya, Pak ini ada second brand atau ada tipe-tipe di bawah ini nggak gitu. Ini nggak ada. Jadi kalaupun di kami itu si Malibu yang langsung premiumnya sama yang software biasa, software 3 in atau 4 in itu yang mungkin pasaran di rumah-rumah biasa ya Pak, yang secara produk menengah ke bawah gitu. Nah, jadi langsung software umum ataupun langsung ke Malibu finish blue itu secara produk. Berarti Pak Steven bicara Malibu kan berarti Malibu ini brand premiumnya dari Alupak, berarti software-nya second choice ya, seperti itu ya Pak. Kalau misalnya memang budgetnya itu memang apabila tidak bisa Malibu, maka software bisa digunakan seperti itu. Iya betul Pak. Jadi misalnya ternyata secara harga budget gitu ya Pak, nggak masuk nih ke brand yang premiumnya gitu, ke Malibu. Nah kita ada brand si Alupak ini yang bukan second brand ya, ini yang extrusion umum lah Pak gitu, yang umum. Nah itu bisa pakai itu gitu. Jadi secara harga memang cukup lumayan jauh gitu. Nah ini saya coba kenalin produk Malibu kami. Nah untuk Malibu ini kita tetap pakai alloy yang 6063, cuma secara ketebalan dia lebih tebal. Kalau untuk jendela, kusen jendela, baik yang kusennya ataupun untuk openingan yang lain-lain itu tebalnya di 1,25. Untuk folding door sama sliding door itu dari 1,5 sampai 2 mili. Ini masih sama untuk Malibu.
Nah, dengan sistem yang ada di Finish Good kami, itu setelah kita lihat, nah kita tuh ada beberapa, kalau dari spek yang kita buat, kita tuh ada memenuhi ASTM misalnya seperti air thickness, nah itu di ASTM E283. Sound insulation kita dengan sistem yang ada itu bisa nge-reduce sampai 30 desibel gitu. Jadi sampai 30 desibel bisa nge-reduce, terus water thickness-nya juga sama. Nah ini untuk struktur wind pressure-nya. Nah untuk Malibu kita nama seriesnya tuh di M700. Nah ini ada beberapa tipe ya Pak, ada untuk jendela, sliding door, dan folding door. Nah yang kami tampilin ini ukuran umum gitu. Tapi kalaupun Bapak Ibu ada kebutuhan ukuran, misalnya mau pesan juga di katalog Pro, oh saya mau ukurannya seperti ini nih gitu, itu bisa juga gitu. Info saja, nanti kita bisa buat sesuai dengan ukuran yang Bapak Ibu mau gitu. Nah memang secara secara lebar profil ini mirip di 7 inch, jadi makanya kenapa namanya series 700 gitu. Ini ada beberapa, ini ada Malibu ini. Nah, ini Mas kalau Firman, mohon bicara, maaf, Pak. ya, Saya tadi ingat kembali yang Windows Performance-nya Malibu, Pak, gitu ya. Ya. Nah, kan dia yang tadi satu itu kurang lebih tadi ada basic wind pressure resistant ya, Pak. Nah, ini kan biasanya itu proyek-proyek ESL kan di tepi pantai ya, Pak, gitu ya, Bo ya. Nah, Iya. iya, benar. Nah, itu Betul, ya, Pak. Bo. Jadi kira-kira gimana Pak gitu? Apabila yang proyek-proyeknya di pinggir pantai, kalau saya lihat kan proyek-proyek SL yang nanti mungkin ditambahkan ya, itu kan proyeknya benar-benar di pantai ya, di pantai, Iya, laut. betul. Nah itu kira-kira seperti apa ya? nah misalnya untuk proyek-proyek di pinggir pantai, paling nanti mungkin kita bisa diskusi juga terkait powder coatingnya ya Pak. Misalnya begitu diinfo, oh Pak nih butuh kekuatan di powder coating, karena secara aluminium kan dia juga sudah cukup kuat ya Pak, tidak berkarat dan sebagainya gitu. Nah kalau untuk powder coatingnya nanti kita info juga ke misalnya ke Jotunnya, nanti terkait itu kita bisa dorong juga sih dari powder coatingnya ke Jotun. Jadi kita misalnya minta ada request khusus bahwa oh nih untuk powder coatingnya boleh di info juga nggak terkait produk kekuatannya untuk di pinggir pantai gitu. Jadi untuk powder coatingnya bisa menyesuaikan juga gitu Pak. Jadi ada beberapa term misalnya seperti Bapak Ibu bilang tadi, oh kalau misalnya di proyeknya di pinggir pantai, apalagi kayak saya biasa bikin villa atau kayak gitu-gitu, nah nanti diinfo aja, nanti tinggal di produknya kita bisa menyesuaikan gitu Pak. Gitu. Karena kayak karet, untuk karet yang terpasang pun kita udah gunain yang secara tipe itu paling tinggi, jadi kalau misalnya terkait getas gitu-gitu itu lifetime-nya cukup lama sih Pak. Gitu. Kalau ini Pak, saya concern untuk wind pressure. Wind pressure nih biasanya kalau misalnya di pantai nih ya Pak ya, kita kan nggak bisa nentuin nih berapa kekuatan angin dari pantai. Kalau waktu pagi, waktu malam tuh biasanya berbeda gitu. Nah, apakah dari Elpak sendiri itu pernah testing di pantai gitu Pak untuk bentangan terkuat itu kira-kira untuk bukaan itu kira-kira bagaimana ya Pak? Nah, kalau untuk itu kan kita ada tim drafter Bu, ada engineering juga nih. Nah, biasanya nanti kita nyesuaiin nih Bu. Memang sampai saat ini kita belum ada proyek yang langsung bersinggungan sama area pantai ya, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya untuk bentangan-bentangan itu, kita ada tim yang bisa ukur itu. Misalnya, oh begitu diketahui nih anginnya kencangnya seberapa. Nah, mungkin ada masukan gitu dari tim. Oh, di kami ternyata maksimal tingginya cuma 2 meter, bentangannya sekian, nanti ada yang menghitung sih Bu gitu. Jadi ada tim kami kalau yang terkait Malibu itu bisa membantu terkait pemasangan, misalnya disarankan ini masih bisa atau oh ini tidak bisa sama sekali, pasif, nanti kita info tuh Bu gitu, terkait untuk itu. Berarti ini ya Pak ya fleksibel. Misalnya kami ada set visit nih di salah satu proyek dekat pantai, lalu kami butuh ada perhitungan angin sekiranya untuk produknya bisa untuk menghalang dari kekuatan angin itu cukupnya seberapa, itu tuh bisa di ini ya Pak, kita diskusikan lebih lanjut gitu ya Pak ya? Bisa Bu, bisa didiskusikan. Jadi misalnya Ibu info di pasif nih posisinya di sini, saya bisa misalnya mau ada gambar, oh ini bisa nggak tingginya sekian, nanti bisa kami diskusikan Bu gitu, sejauh apa bisa kita submit atau tidak gitu. Saya menyambung pertanyaannya Mbak Vidya nih Pak. Jadi kan
sudah angin tapi membawa air nih Pak. Nah kadang kan kita aluminium itu kan kalau sudah membawa air kadang masuk nih Pak ke celah-celah aluminium ya gitu. Nah ini solusi dari Malibunya seperti apa ya Pak? Oke, nah sebentar saya nyambung ya Pak. Jadi Oke, siap. jadi 5000M series itu kita coba, ini ada unique features ya Pak. Jadi mungkin ini yang jadi apa kami anggapnya mungkin dari kenapa kami bikin bilang jadi finish good, karena ada part-part yang mungkin tidak ada di profil umum biasa, terus kebetulan ini ada di sini. Seperti misalnya kita ada pulling block, ada sealer pad, ada corner block, multi point lock, ada wiper strip yang di outnya di luar, terus ada hidden screw, wiper strip yang di dalam, sama hole drainage-nya. Nah kayak misalnya kenapa kita bilang kenapa bisa lebih kedap gitu ya Pak. Jadi misalnya kayak di sambungan aluminium ini nih Pak, gitu, apa terlihat ya. Nah misalnya di sambungan ini, nah itu ada sealer pad-nya. Jadi kan tadinya mungkin kalau pertemuan aluminium ke aluminium itu tidak rapat, nggak bisa rapat banget. Nah si sealer pad-nya ini menambah kerapatan itu sehingga mungkin suara atau air tidak bisa langsung masuk. Terus ada fitur yang strip in sama yang di luar sama yang di dalam. Nah, wiper stripnya ini itu pun kita desain sendiri tuh Pak, kita kembangin. Jadi kita bikin profil yang bisa kita masukin si wiper stripnya itu Pak, si karetnya. Jadi mungkin kalau bisa dilihat sedikit. Nah, si wiper strip di luar sama di dalam ini itu kita bikin ada di profilnya itu untuk profil, karena kita bikin sendiri, kita kembangin. Jadi di profilnya itu di ujungnya ada tempat buat naruh si karetnya Pak, dan di dalamnya juga. Jadi itu yang juga bikin nambah kekedapan suara gitu. Jadi itu feature yang bisa kita bilang keunggulan di kami gitu. Nah kalau terkait yang tadi Bapak bilang drainage airnya kita juga buat itu di sini misalnya Pak. Ini yang tadi Pak Prima bilang, misalnya kalaupun hujan ya Pak, gitu airnya gimana. Nah ini jadi kalau ini ada seperti ada gambar. Nah kalau yang di profil umum kan kayak misalnya dia profil umum misalnya open back gitu ya Pak, ini nggak akan ada hollow seperti yang nampung air ini. Jadi misalnya kalaupun airnya masuk, dia akan ada jalurnya masuk ke bawah. Nah ini kita sudah bikin openingannya, ada bolongan, terus sudah nanti ada cup holdernya yang buat nutupin ya Pak, misalnya nggak terlalu terlihat lubangnya. Nah nanti airnya akan turun ke situ tuh Pak, dia tidak akan menggenang juga. Yang di dalam itu dia posisinya miring, jadi airnya tetap turun keluar ke bawah. Kalaupun misalnya si airnya tetap masuk ke dalam ya Pak, nembus gitu, itu sih. Jadi airnya itu tidak akan menggenang ataupun masuk ke dalam gitu. Jadi ada beberapa part yang itu jadi apa ya, kayak keunggulan kami lah Pak gitu, terkait produk finish good kami gitu Bu. Tapi kan saya mau tanya nih soal tadi drainage systemnya. Jadi kan untuk drainage sendiri itu kan kita tahu itu memang buat jalur air gitu ya Pak ya, supaya tidak masuk ke dalam, misalnya ada hujan yang lebat gitu ya Pak ya. Nah saya penasaran nih soal drainage systemnya ini, apakah dia reachable untuk dibersihkan ya Pak? Karena kita tahu sendiri kalau misalnya air sudah selesai lewat itu kan biasanya dia tambah lama kering terus mengerak gitu ya Pak. Nah, saya takut biasanya itu kalau misalnya dari kerak air yang sudah lama, itu tuh biasanya bisa merusak kualitas dari aluminiumnya. Nah, itu kira-kira dari drainage systemnya ini, apakah dia bisa untuk sampai kita bersihkan, atau untuk cara untuk maintenance-nya gitu Pak? Seperti apa ya Pak kira-kira? Kalau untuk maintenance sih Bu, nggak bisa dibuka ya Bu, karena kan dia sudah tersistem ya. Jadi tapi secara kualitas aluminium sih harusnya tidak berkarat ya Bapak Ibu, karena dengan posisi yang dia turun air harapannya tidak menggenang ya, langsung keluar gitu. Jadi karena dia posisinya tuh hollow sendiri ya Bapak Ibu. Untuk misalnya seperti ini, nah ini kan profil kami ini Pak. Misalnya ini seperti, nah kan kalau yang umum mungkin yang biasa, saya coba sampel biasa nih Pak. Misalnya kalau ini kan misalnya jadi jendela gitu ya Pak. Nah ini kan kalaupun dia jatuh ke bawah, dia akan jatuh ke temboknya ya, akan di sini gitu. Nah kalau ini karena ada profilnya kita rancang juga ada hollow-nya di dalam ya. Jadi kalaupun airnya turun, dia akan tergenangnya di sini nih Pak, di si hollow ini. Nah ini nanti ada buangan air yang itu yang akan airnya keluar, jadi tidak jatuh ke tembok ya. Itu sih. Dan Pak, itu profilnya miring gitu ya Pak ya?
Iya, memang dia profilnya miring. Kenapa miring? Biar airnya tetap turun Mengalir ke gitu ya. Oke. gitu. Jadi airnya tetap ngalir, nggak menggenang. Kalau dia rata kan airnya kemungkinan akan tetap menggenang ya Pak. Gitu. Contoh misalnya ada jendela. Nah ini ada, saya buka. Nah dia akan lubang seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi dia akan lubang. Nah ini tadi saya copot cup holdernya. Gitu. Jadi nanti ini ditutup cup holder. Nah itu nanti airnya akan, kalaupun jatuh ke situ dia akan turun ke bawah ke situ yang tadi lewat hollow-nya gitu Bapak Ibu. Itu kira-kira seperti itu. Gitu. Sama. Berarti apa masih perlu ini ya Pak? Apa masih perlu disilang gitu ya Pak? Karena kan kendala kami itu biasanya kalau sama kusen-kusen aluminium tuh dia memang harus ada tambahan silan gitu. Jadi saya lihat beberapa teknologi dari Malibu sendiri itu udah ada sealer pad tuh. Apa itu udah cukup atau kami harus masih ada double protection buat? Kalau sealer pad itu kan di sambungan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti ini. Nah ini sealer padnya di sambungan-sambungan seperti ini. Nah kalau nanti untuk kacanya itu nanti pakai sealant. Di luarnya sealant, di dalamnya pakai karet. Gitu. Jadi kalau sealant kan secara ketahanan cukup tahan, terus di ujung-ujungnya akan tetap rapat. Kalau karet misalnya di ujung-ujung di luar tuh kan biasanya takutnya ada potongan ya Bapak Ibu. Kalaupun direkatkan ketika dia panas atau dingin takutnya akan mengecil atau bisa mengecil atau mungkin dia akan mengembang itu karena dingin. Nah kalau dia di sealant full itu akan berbeda biasanya gitu. Jadi akan tetap tertutup lah di ujung-ujungnya gitu di kaca. Itu sih. Tapi kalau misalnya secara estetika, pengen pakai karet atau pengen itu kembali ke customer ya. Tapi kalau kami sih sarankan di sealant gitu. Oke, untuk double protection juga gitu ya Pak ya? Iya betul. Nah itu terkait itu. Nah untuk multi point lock saya bisa share sedikit Pak. Jadi multi point lock itu nah dia untuk kuncinya itu ada dua Bapak Ibu. Misalnya seperti ini di ujung ada kiri kanan. Jadi secara safety cukup aman ya Pak. Kalau yang umum kan biasanya mungkin hanya mengait di ujungnya ya, di satu lembar daunnya itu di situ. Nah ini tidak mengait di situ, jadi langsung di profilnya itu Bapak Ibu. Jadi secara keamanan cukup lebih baik lah gitu. Bicara aksesoris ya Pak, berarti ini finish good Malibu itu sudah all in ya Pak. Jadi ketika rekan-rekan ada kebutuhan Malibu, maka semua feature ini, yang unit feature ini akan didapatkan ya Pak? Iya betul Pak, jadi misalnya kayak terkait Bapak bilang tadi misalnya seperti instalasi ya. Jadi kan biasanya tuh kalau di profil umum tuh skrunya tuh kelihatan ataupun kalaupun tidak kelihatan dia ditutup sama kayak cup kecil gitu, tapi masih ada kelihatan kayak plastik kayak gitu-gitu. Nah kalau yang di finish good kita ini si skrunya tuh semuanya sudah tidak kelihatan Pak, jadi hidden. Kita tutup lagi sama cover di luarnya. Jadi secara penampilan tidak ada baut-baut yang terlihat sih Pak, gitu terkait pemasangan. Gitu. Nah sudah terkait clean gitu ya Pak berarti? Ya. Ya Bu. Saya penasaran kalau misalnya nanti di tengah-tengah penggunaan biasanya ada beberapa komponen yang mungkin akan rusak atau termakan waktu begitu ya Pak. Itu dari Malibu sendiri apakah menyediakan jasa untuk ini ya Pak, untuk ada penjualan spare part tersendiri gitu, atau ada teknisi yang mungkin bakal ada maintenance check gitu dari proyek-proyek kami gitu, bagaimana ya Pak? Kalau terkait memang kan kalau untuk si Malibu ini kita hardware-nya itu saat ini pakai produk namanya Cimek ya Bapak Ibu, kita impor dari China gitu, dan itu cukup banyak dipakai sama perusahaan-perusahaan lain sih. Infonya di lapangan kayak kemarin di pameran banyak juga yang lihat kok mirip-mirip nih kayak katanya finish good, karena memang itu ternyata yang ketika menurut tim sama mungkin yang lain-lain pilihannya itu cukup baik lah gitu secara produk. Nah kalau untuk maintenance produk sendiri terkait hardware kita ada garansi 2 tahun gitu. Kalau terkait pemasangan itu sekitar 6 bulan, misalnya baru dipasang ya Bapak Ibu, kalau ada komplain apa-apa nanti info aja. Tapi kalau bicara maintenance-nya itu kapanpun Bapak Ibu misalnya ternyata di sini misalnya sebenarnya kalau yang minor-minor kayak misalnya lepas karena atau usang pemakaian itu sebenarnya bisa-bisa aja tukang-tukang lokal untuk
ngelakuin perbaikan sih Bapak Ibu, karena secara sistem sebenarnya sudah kepasang nih gitu. Jadi yang memang mungkin nggak bisa dipasang tukang atau mungkin aplikator yang biasa, itu secara sistemnya aja tuh Pak. Mereka mungkin nggak bisa pasang pakai corner block kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kedepannya kayak friction strain-nya misalnya aus karena usia ya Pak, skala 5 sampai 10 tahun gitu. Nah mungkin kalaupun mau penggantian itu bisa-bisa saja, tapi nanti info ke kami pun juga nggak apa-apa gitu. Terkait hardware itu, ketika dari pemasangan kita garansinya 2 tahun ya Pak. Tapi nanti kita lihat lagi apakah karena pemakaian atau memang misalnya pemakaian maksudnya misalnya pemakaiannya tidak baik atau ternyata kesalahannya memang ada di pabrikannya gitu. Nanti info aja. Nanti kalau memang itu bisa kita ganti gitu Bapak Ibu. Oke, berarti menyediakan ini ya Pak ya, layanan untuk cek dan maintenance gitu. Karena Ya, kita menyediakan. kami perlu juga untuk mungkin manual book untuk pemasangan seperti itu. Jadi kami juga perlu adanya konsultasi lebih lanjut setelah after installation gitu loh Pak. Jadi kita tahu nanti untuk merawat dari si Malibu ini seperti apa baiknya, seperti itu ya Pak ya. Ya, gitu. Oke. Nah untuk hardware-nya sendiri saat ini kita belum bisa pakai yang model smart lock ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi semuanya masih yang manual ya, maksudnya kunci biasa kayak gitu, itu belum smart lock gitu. Karena secara profil smart lock kan yang ada di pasaran tuh cukup besar-besar ya gitu. Nah itu rata-rata memang smart lock itu buat engineering door tuh. Nah kalau untuk yang profil-profil ini kita masih pakai kunci yang manual biasa hardware-nya gitu sih Bapak Ibu. Itu terkait produk itu. Nah ini ada untuk ini misalnya sama-sama ada coupling mullion-nya, terus ada transom, ada mounting. Nah ini ada variasi thickness gitu. Jadi misalnya kita punya buat glass bead-nya itu kita ada 2 tipe, misalnya ternyata kacanya untuk dengan tipe yang kita punya kita bisa dari 6 mili sampai 12 mili Pak gitu. Jadi nanti misalnya tebalnya 6, glass bead-nya berbeda sama dengan yang tebal 12 gitu. Nah kita juga bisa untuk double glass itu dari 55 atau 66 itu untuk kacanya gitu. Tapi kalau variasi kaca kembali ke customer ya Bapak Ibu, itu mau seperti apa gitu, warna dan sebagainya gitu. Tapi ini kita ukur ketebalannya. Ini ada friction strain-nya, ada unstopper, ini ada multi point lock yang kita bilang tadi saya bilang pakai multi point lock. Nah ini untuk sliding window. Nah ini fixed window, ini gambaran profil kami. Jadi bisa dilihat kalau untuk window itu kita tebalnya di 1,25 rata full. Jadi tebalnya di 1,25. Ini untuk fixed window. Ini profil-profilnya berbeda dari yang profil umum ya Bapak Ibu. Kalau yang biasanya kan simpel-simpel. Ini secara kekuatan juga sudah dihitung. Nah ini ada sliding window. Sliding window kita ada 2 track. Untuk bukaannya tergantung kembali ke customer. Nah ini kita ada fixed window kaca mati gitu. Nah, ini ada profil yang sambungan sama-sama kaca mati. Nah, ini ada tipe itu, ada yang mullion, ini ada yang tipenya mountain. Nah, ini ada yang transom. Nah ini kita juga ada yang profil seperti bevel ya Pak. Misalnya ada kebutuhan lebih klasik rumahnya gitu. Nah ini kita ada profilnya. Ada yang seperti ini, yang bevel yang kacanya terpotong. Ada yang hanya list kecil-kecil Pak, ditempel. Itu kita juga bisa gitu. Ada profilnya juga. Nah ini tinggi maksimalnya berapa ya Pak? Tinggi maksimal untuk misalnya kita ngomong, kalau jendela kan jarang yang besar-besar juga ya Bapak Ibu. Iya. Gitu. Nanti mungkin saya sambil lanjut. Nah ini untuk pintu kita ada architrave, tapi architrave-nya yang sisi luar ya Bapak Ibu. Misalnya pengen ada gaya klasik Eropa ya, jadi ada lengkungan-lengkungannya, itu juga kita bisa, ada produksi, ada profilnya. Nah ini untuk sliding door kita ada juga. Nah ini dari yang 2 sampai 3 sliding kita ada. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini untuk pintu lipat kita juga ada. Nah terkait tinggi misalnya untuk sliding door atau folding door, itu tinggi maksimalnya 3 meter. Jadi maksimal 3 meter. Umum ya Bu, kalau yang tadi misalnya Bapak Ibu Vidya bilang, oh kalau di pantai gimana? Nah itu kan mau nggak mau kita ukur lagi ya Bu. Tapi kalau dia keadaannya normal aja nih,
tanpa ada yang tekanan angin kencang dan sebagainya, itu maksimal tingginya 3 meter, tiap daunnya itu 1 meter. Jadi misalnya ada bukaan tinggi 3, bukaannya 6 meter, nah itu bisa ada 6 pintu maksimal. Jadi misalnya ternyata pengennya misalnya lebarnya lebih sedikit gitu, lebarnya lebih 4 misalnya lebarnya pintunya pengen cuma 4. Nah itu kita nggak bisa karena dengan tingginya 3 meter kita nggak bisa. Tapi kalau tingginya mungkin 2 meteran, ini lebih lebar Pak, saya pengen ininya lebih sedikit, lebar tiap daunnya 1,5, itu bisa gitu. Tapi kalau dengan tinggi 3 meter maksimal tiap daunnya cuma 1 meter Bu. Oke, berarti menyesuaikan dari desainnya Pak ya? Iya, menyesuaikan dari desain. Nah untuk sliding door itu kita ada 2 rel sama 3 rel. Nah kalau untuk folding door itu kita sampai 6 meter gitu. Jadi bukannya 3 sisi kiri, 3 sisi kanan. Nah, untuk hardware-nya di folding atau sliding, kayak folding ini itu rodanya kita sudah pakai yang heavy duty. Jadi rodanya itu stainless. Terus untuk kekuatan rodanya itu menahan itu bisa sampai 300 km per 300 kg gitu. Jadi secara heavy duty udah cukup kekuatannya untuk nampung beban tiap daunnya gitu Bapak Ibu. Baik untuk yang folding door, pintu lipat ataupun yang sliding door. Tinggi maksimal berapa Pak Steven? Maksimal 3 Ya. meter. 3 meter ya? Maksimalnya 3 meter Pak. Baik untuk sliding atau folding door. Itu untuk folding sliding. Nah ini ada sebetulnya. Nah ini untuk potongannya Pak, kira-kira seperti ini rodanya, bawahnya. Nanti ada roda di bawahnya. Nah, memang kalau misalnya ada pertanyaan terkait ini gimana kebersihan di relnya gitu ya Bapak Ibu. Nah memang karena kita kekuatannya di bawah, ya memang akan ada PR terkait kebersihan sih Bapak Ibu. Cuma memang biasanya kami areanya itu di antara luar ataupun area outdoor. Jadi di indoor kita ikutin leveling yang indoor, di outdoornya ikutin sesuai dengan leveling di area luar. Berarti secara maintenance cukup mudah ya Pak, bisa dibilang ya? Ya cukup mudah kok Pak gitu. Lalu untuk rodanya berarti aman ya Pak? Kalau misalnya biasanya kalau misalnya relnya ini kemasukan kotoran tuh dia harus yang diangkat banget tuh, karena kalau misalnya relnya di bawah tuh kan biasanya kita kalau kena kotoran dikit langsung macet gitu ya pintunya di gesernya. Jadi harus kita perlu diangkat-angkat untuk dia bisa menutup dan membuka kembali gitu. Nah kalau misalnya dari Malibu sendiri ini spesifikasi rodanya itu apakah bisa ini ya Pak lebih halus atau lebih gimana gitu Pak? Relnya itu sudah pakai stainless Ibu, harusnya aman ya. Yang kita biasa ada beberapa sudah 1 tahun 2 tahun pasang itu sampai sekarang sih terkait roda masih aman sih Bu gitu. Itu belum ada masalah yang signifikan gitu terkait itu gitu. Jadi dengan roda yang stainless terus rel di bawahnya memang mungkin agak terlihat secara tampilan looknya kurang ya Bu, karena ada rel di bawah tuh gitu ketika diinjak atau apa gitu. Beda dengan rel yang di atas gitu. Cuma memang dengan profil yang ada kita nyesuaiin, kalau kita taruh rodanya di atas takutnya gampang turun ya, atau lebih ringkih ya Pak? Betul lebih ringkih gitu. Beda kalau dengan yang di bawah gitu. Iya Itu betul. sih Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu terkait produk finished good kami. Nah ini yang tadi mungkin bevel yang looknya seperti ini. Nah ini profil untuk side hang sama top hang. Tuh ada beberapa. Nah ini yang tadi color chart. Nah untuk wooden finish itu kita masih saranin untuk area yang tidak terpapar langsung matahari ya Bapak Ibu, atau air hujan gitu. Karena memang secara produk coklatnya itu kita powder coating. Tapi untuk menciptakan teksturnya itu kita masih pakai film. Jadi prosesnya di oven. Jadi secara kurun waktu beberapa tahun, kalau dia langsung terpapar matahari atau hujan, warnanya akan turun tuh Pak. Gitu. Mungkin sekian tahun akan hanya terakhir tinggal coklatnya saja gitu. Jadi tampilan woodennya tidak kelihatan gitu. Ini khusus untuk interior ya Pak. Secara tekstur gimana Pak? Secara tekstur itu ada Pak. Maksudnya ada serat-serat kayunya cukup terasa juga Pak. Gitu seperti yang
kulit jeruk gitu. Karena dia kan film ya Pak. Jadi memang ditempel, terus kita punya ovennya sendiri untuk ngerapetin si filmnya itu gitu. Nah itu mungkin terkait itu saya coba share juga, kemarin kita ikutan Indonesia Build Teh ya Pak, Indo Build Teh. Kemarin ada. Open up your space. 2 folding doors that blend indoors and outdoors seamlessly. 2 windows that frame your view perfectly. Alapac Aluminium has you covered. We bring you premium aluminium craftsmanship designed for durability, smooth operation, and timeless style. Whether it's for your home, office, or commercial project, our products are made to stand the test of time, while elevating the look and feel of your space. Strong, yet stylish. Functional, yet beautiful. Built for today, lasting for tomorrow. Choose Alapac Aluminium. Where quality meets design. Tengah dia akan tetap jalan gitu. Nah kalau ini bisa sampai 2 meter dari daunnya ya Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu ada tinggi 3 meter, terus bentangan openingannya itu 4 meter, nah itu bisa satu daunnya 2 meter 2 meter. Kenapa? Karena secara profil ini lebih tebal lagi, tebalnya 2 mili full semuanya. Kalau yang sliding door atau folding door itu tebalnya dari range-nya dari 1,5 sampai 2 mili. Jadi kebutuhan 2 mili, tebal 2 milinya itu ada part-part yang butuh tebal, nah itu yang 2 mili Pak. Jadi kalau yang secara struktur tidak butuh perkuatan itu tebalnya 1,5. Tapi kalau yang lift and slide ini itu full semuanya tebal aluminiumnya 2 mili gitu Bapak Ibu. Jadi secara perkuatan cukup kuat, makanya kenapa bentangannya sampai 2 meter tiap daunnya. Gitu. Kalaupun Bapak Ibu butuh misalnya ternyata bukaannya 8 meter gitu. Nah ini bisa tapi dibagi 2 di sebelah kanannya dengan posisi yang sama ya Bapak Ibu. Jadi ke kirinya 4 meter, ke kanannya 4 meter gitu. Ya, berarti menyesuaikan ini Pak ya, bisa seperti misalnya lebar 8 meter itu tadi bisa kita dibagi jadi 4 panel. Ya, bisa gitu dibagi ya, 4, betul. Dan 4 ketebalannya panel. itu mengikuti lebar dari si panelnya gitu ya Pak ya? Ya, kalau untuk ini lebarnya tebalnya tetap 2 mili Bu. Tapi kan jadi dibagi 2 nih. Sebenarnya profilnya tetap 2 rel. Cuman nanti yang di sebelah kirinya 4 meter, sebelah kanannya 4 meter. Nah nanti bukaannya pilihannya ke kiri atau ke kanan Bu. Gitu. Misalnya bisa juga yang di ujungnya ternyata yang mau dibuka yang tengah-tengah nih. Yang 2 meter kiri kanannya di kaca dimatiin ya Bu. Gitu. Nah itu bisa juga. Jadi yang dibuka hanya tengah-tengah tuh. Nah itu bisa juga. Gitu. Jadi lebih beda gitu ya. Jadi yang ujungnya kaca dimatiin, tapi yang tengahnya bisa dibuka ke kiri atau ke kanan. Gitu sih. Ya, sesuai custom ya Pak ya, bisa custom ya, sesuai desain. Bisa. Betul, itu betul. Menurut saya sudah terlihat lega sih Pak, kalau misalnya bentang 2 meter untuk satu panel tuh, menurut saya nggak perlu yang frameless. Sudah kelihatan lega untuk untuk menjual view gitu tadi. Untuk biasanya kan kalau kita pakai untuk di hospitality itu biasanya kita pakainya di ini ya, untuk dari indoor ke outdoor gitu. Jadi untuk memperlihatkan view itu udah terlihat cukup sekali sih Pak. Ya, memang ini kita sesuaiin sama kebutuhan, tapi memang ini hanya 2 rel gitu. Kalau yang 3 rel bentangannya luas bukaannya itu openingan tiap daunnya itu memang maksimal cuma 1,1. Nah ini karena kondisinya kita sesuaikan, ada banyak juga yang tadi Ibu bilang bahwa butuh view nih dari indoor ke outdoor gitu. Nah ini memang bentangannya kita buat cukup besar gitu Bu, tapi ketebalannya juga cukup besar, cukup tebal juga gitu. Nah ini ada beberapa project reference Bapak Ibu. Ini produknya pakai Alupac yang soft front 3 in sama soft front 4 in. Ada window wall, ada curtain wall juga, ada finishnya juga Bapak Ibu, tapi di lokasinya di dalam gitu.
ada penggunaan finish good juga. Nah ini proyek kantor, ini yang sudah brand kami dan kami kerjakan juga. Nah ini marketing office Arumaya di Jakarta. Ini apartemen Bintaro Plaza Residen. Ini profilnya pakai window wall atau soft front yang umum itu yang alupak. Ini juga sama ruko. Ini pakai curtain wall. Ini juga sama. Nah ini pabrik. Ini apartemen juga pakai alupak. Nah ini klaster rumah. Developernya namanya Vida. Ini klaster di Bekasi. Ini ada sekitar hampir 170-an rumah, hampir 200 kalau nggak salah pakai produk kami yang alupak. Ini juga sama. Nah ini ada beberapa yang sudah pakai finish good. Seperti ini pakai finish good. Tampilannya secara tampilan juga cukup berbeda. Ini pakai finish good juga proyek rumah. Ini juga finish good juga. Memang masih banyak juga. Kalau yang terakhir kita ada proyek. Nah ini Sumarekon Bogor, ini pakai software umum memang, software yang biasa, software 4 in tebal 1 mili. Ini kita dapat 7 tenan seperti ini di Sumarekon Bogor. Gitu. Kalau untuk developer ada satu lagi kita Citra Talasa namanya Bapak Ibu. Jadi itu proyeknya di Makassar. Itu ada sekitar hampir 200 rumah juga. Tapi software-nya yang umum ya, yang alupak gitu Bapak Ibu. Jadi secara kualitas produk yang biasa itu pun juga sudah banyak yang pakai juga Bapak Ibu gitu. Secara kualitas cukup diapresiasi, tapi secara harga kita masih kompetitif gitu dengan brand-brand yang sudah ada gitu Pak. Nah makanya kemudian kita juga ngembangin si finish good ini, brandnya namanya Malibu. Nah itu yang di pasaran cukup banyak dari kami ikutan Indobuild Tech 2024 itu kita sampai saat ini ya, dari tahun lalu kita ikutan itu ada sekitar 20-40 customer Pak, rumah tinggal. Tadinya setelah lihat-lihat mereka muter-muter, budgetnya akhirnya masuk ke kita gitu, karena secara budget kita cukup kompetitif gitu Bapak Ibu, karena kebetulan ya kita pabrik sendiri, jadi secara bahan baku pemasang sampai terpasang kita masih sangat kompetitif gitu Bapak Ibu dibandingkan yang lain ya. Ini info dari customer begitu. Mereka muter, kita kasih share harga, oh kisaran kita sekian nih. Nah mereka yang bilang tuh, oh bedanya cukup lumayan nih, 20-30%. Nah, mereka bilang tuh begitu bedanya cukup lumayan, akhirnya mereka bisa beli lagi yang lain gitu. Jadi karena secara brand kami mungkin belum seterkenal, kalau mau dibilang mungkin ya kakak gitu ya. Saya sih fair aja lah bahwa ya kakak sudah cukup lama lah di Indonesia gitu. Atau yang lain-lainnya gitu, secara brand dan mungkin secara produk mereka juga oke juga gitu, karena mereka lebih juga lama dari kami. Tapi kami memang arahnya ke sana juga, mengikuti secara produk gitu, untuk kompetitif secara kualitas dan harga kami masih berani agak di bawah mereka nih gitu, karena kita mau coba ambil pasar gitu. Jadi secara harga kami masih sangat kompetitif gitu sih. Mungkin selain review produk yang tadi mungkin bisa cukup diapresiasi sama pelanggan-pelanggan kami, mungkin secara harga juga itu yang salah satu keunggulan kami gitu kira-kira Bapak Ibu. Mungkin sementara itu Pak, kalaupun mau ada pertanyaan atau diskusi kembali ke Pak Prima Pak. Oke, Pak Sifat, terima kasih Pak Sifat atas presentasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali Bu? Silakan. Oh, bukan pertanyaan sih, Pak Prima. Mungkin untuk menanggapi dari presentasi dari Pak Steven tadi, saya tertarik untuk merekomendasikan ke proyek-proyeknya SHL ini. Karena kita tahu sendiri kan, karena kita hospitality nih, jadi untuk proyek besar dan untuk produksi banyak, jadi memerlukan kualitas yang baik juga, karena kita tahu sendiri kalau misalnya di proyek dekat pantai itu kan memang perlu ada treatment khusus gitu ya Pak ya. Nah kita tahu sendiri kalau dari Malibu itu kualitasnya sudah cukup baik untuk diaplikasikan, lalu untuk harga juga udah oke Pak ya. Kita udah tahu sendiri dari Pak Steven tadi penjelasannya memang begitu, memang sudah oke untuk diaplikasikan. Lalu untuk sistem-sistem dari Malibu sendiri sudah sangat advance menurut saya, karena sudah ada tadi sistem untuk pengairan hujan, pengairan air yang bisa keluar, drainage system, lalu untuk pemasangan juga bisa fleksibel sesuai desain. Nah, itu sangat
cocok sih untuk digunakan dari klien-kliennya SHL gitu. Jadi saya perwakilan dari konsultan arsitektur juga sangat merekomendasikan produknya Malibu. Gitu. Terima kasih banyak untuk Pak Steven penjelasannya. Sama-sama Mbak Vidya, terima kasih juga apresiasinya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa jadi pilihan, salah satu pilihan deh gitu, baik rekan-rekan arsitek, developer, kontraktor untuk coba ditawarkan ke customer ya Bapak Ibu gitu. Terima kasih Mbak Vidya atas informasi yang tadi disampaikan. Mbak Vidya, kita akan ke sesi pertanyaan, jangan kemana-mana Bu, kita akan menjawab pertanyaan. Pak Steven, seperti itu. Ya, silakan Pak, saya coba jawab. Nanti kalaupun Baik. terkait teknis, nanti ada tim engineering kami yang coba bantu jawab Bapak Ibu. Kalau udah lebih Boleh. ya gitu. Siap, tapi kalau mudah-mudahan saya bisa jawab juga gitu. Oke, Pak Steven. Baik, Pak. Kita akan membacakan pertanyaan dari peserta, Pak. Ini datang dari Pak Vicky dari PT Bella Area Investindo. Ini ingin bertanya nomor 1. Berapa batas lebar bukaan untuk pintu geser Malibu? Proyek perumahan kami rata-rata bukanya cukup lebar, bahkan ada yang 6 meter lebih. Lebar daun pintunya bahkan bisa 1,2 meter. Kalau tingginya tidak sampai 3 meter, dengan bukaan openingannya 6 meter misalnya Pak, sampai 1,2 itu masih aman sih Pak. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang terkait lebar daunnya itu menyesuaikan tinggi. Kalau tingginya di bawah 3 meter misalnya tingginya hanya 2,5 gitu ya. Nah, itu bisa juga lebar sampai 1,5 meter pun bisa gitu. Misalnya lebarnya 6 meter ya Pak. Misalnya, oh Pak boleh nggak cuma 4 daun nih. Misalnya kiri kanannya kita matikan, tengahnya buka kiri kanan, itu bisa juga misalnya lebarnya 1,5 tiap daun gitu. Tapi kalau tingginya sampai 3 meter, nah maksimal tiap daun kita itu lebarnya hanya 1,1 gitu. Tapi kalau misalnya tingginya cuma 2,5, setahu saya beberapa proyek kita bisa tuh Pak sampai 1,5 meter lebarnya gitu. Itu sih Pak. Berapa batas ketinggian bukaannya? Apakah bisa dengan tinggi 3 meter? Oh 3 meter bisa Pak, tinggi 3 meter itu maksimal. 3 meter maksimal gitu. Pertanyaan nomor 3, untuk airan pengeringnya Pak, apakah sudah termasuk? Nah itu pakai merek apa tadi sudah disebutkan ya Pak, boleh diulang? Iya betul, untuk hardware itu pakai Cimek ya Pak, kita masih impor dari Cina. Dan pertanyaan nomor 4, apakah untuk pintu daun utama, daun pintu aluminium agar lebih aware terhadap cuaca, ada contoh-contohnya Pak, seperti itu? Kalau untuk daun pintu utama, kami mesti tahu dulu ya Pak. Misalnya gini, terkait ketebalan gitu. Karena kan kita umumnya untuk si finish good ini pakai kaca ya Pak, gitu. Yang mungkin tebalnya tidak terlalu tebal, berarti juga tidak terlalu. Tapi kalau misalnya pakai engineering door, nah kita harus tahu juga tuh tebal engineering door-nya berapa Pak. Karena takutnya kita, bisa nih Pak, tapi ternyata engineering door-nya tebal, nanti malah kalah si profil aluminium kita kusennya. Kan itu nggak bagus juga ya Pak. Jadi kalau untuk itu paling nanti kita menyesuaikan tuh Pak, info dari customer seperti apa atau dari arsitek seperti apa. Baru kalau memang kita bilang bisa pakai profil aluminium, kita sarankan itu menyesuaikan sih Pak gitu. Kalau dibilang terkait tahan cuaca, kalau secara aluminiumnya kan cukup tahan cuaca tuh Pak gitu. Ditambah powder coating, lead time-nya makin lamanya si produknya harusnya lebih lama sih Pak. Kalau memang aluminiumnya cukup baik ya Pak, secara kandungannya, materialnya gitu. Baik, Pak Steven, ini sepertinya Pak Vicky sudah raise hand. Pak Steven, silakan Pak Vicky, apabila ingin menyampaikan langsung ke Pak Steven. Ya, selamat siang Pak Steven. Yang Pak Vicky. Terkait pertanyaan saya sebelumnya, untuk yang bukaan tadi kan Pak Steven bilang lebar 6 meter masih bisa ya, asal tingginya tidak lebih dari 3 meter. Nah, permasalahan kami itu kebanyakan ada desainnya itu Art Deco Pak. Art Deco mungkin sebagai sama arsitek mungkin tahu ya, itu ciri khasnya itu bukannya cukup besar tuh. Kita tuh ada bukannya itu 6 meter, bahkan ada 6,4, tingginya itu 3,4 justru. Oh oke. 3,4. Nah sementara ini kami pakainya pintu kayu. Oh, pintu kayu. Cuma pintu kayu itu kan penyakitnya itu berbatasan langsung dengan luar. Otomatis kena air hujan segala macam, itu tuh
bisa cepat merusak gitu. Jadi kami ada gimana kalau diganti dengan aluminium. Nah itu apakah dari Malibu ini bisa memfasilitasi atau ada solusi lainnya? Kan kami cukup besar. Terus yang kedua tadi yang Aaron mengeri tadi itu apabila kami pakai merek tersendiri dari kami, apakah bisa? Kalau untuk itu coba sama ya Pak, mungkin terkait pertanyaan pertama sama keduanya, coba kami diskusikan ya Pak. Misalnya kalaupun yang terkait pertanyaan pertama tadi dari Bapak, mungkin boleh kirim gambarnya, mungkin nanti bisa kita pelajari juga. Nanti mungkin dari tim kami, kalau memang ini bisa Pak disesuaikan atau bisa kita kerjakan, nanti kami info juga tuh Pak. Kalau terkait hardware-nya, memang kita sudah secara profil ya Pak, kita memang secara R&D-nya memang dengan hardware yang itu Pak, gitu. Kita pernah coba juga pakai merek yang lain, tidak pas gitu. Tapi nggak apa-apa Pak, kalaupun misalnya Bapak, boleh nggak nih terkait hardware-nya, saya pengen pakai ini nih. Nanti ya karena lebih ini sih terutama untuk pintu utama kan ada smart door tuh ya. Smart door kita udah pakai smart door tuh. Nah itu kan macam-macam tuh mereknya, dan biasanya dari tim marketing kami itu berdasarkan kondisi pasar, kemudian bentuknya, desainnya. Nah itu khawatirnya tuh kalau yang dari bawaan dari Malibu kurang sesuai, namanya selera kan tiap orang beda-beda ya Pak ya. Gitu bisa kita pakai merek A, pakai merek B, udah cocoknya bentuknya kayak gini, kotaknya seperti ini, bisa nggak diterapin di pintu Bapak gitu. Soalnya kami sekarang tuh saat ini tuh pintunya itu emang pintu daun kayu gitu ya, kayu engineering. Ingin kami ganti dengan aluminium. Gitu. Jadi daun pintunya, maksud saya itu tadi pertanyaan yang keempat itu daun pintunya. Jadi satu set dari itu set daun pintu semuanya aluminium agar lebih awet. Penyakitnya itu di kami tuh setiap hujan nggak nyampe 2 tahun lah ya, itu pintu-pintu udah mulai keripik tuh kalau kayu tuh melupas lah istilahnya ya gitu. Nah kami kan ganti dengan aluminium. Apakah dari Malibu punya produk daun pintu yang full aluminium itu, nanti apakah termasuk dengan handle yang juga gitu. Seperti itu sih Pak sementara ini. Terima kasih banyak semuanya. Ya, Pak. Siap, terima kasih Pak Vicky. Dari Bapak dan Ibu bisa mengakses seluruh fitur-fitur yang ada di Katalog Pro setelah Bapak dan Ibu berhasil melakukan sign in di Katalog Pro. Bapak dan Ibu bisa menggunakan search engine di bagian atas ini untuk mencari produk yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak dan Ibu butuhkan produk Malibu, Bapak dan Ibu bisa mencari produk Malibu di search engine yang ada di kanan, yang ada di kiri atas ini. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengklik produknya, dan Bapak dan Ibu bisa mencari produk yang Bapak Ibu butuhkan dengan mengklik produk dari Malibu dan memilih produk yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan folding door panels, tinggal add to outline spec. Lalu Bapak Ibu misalnya membutuhkan produk yang lainnya dari Malibu, misalkan top hang window, Bapak dan Ibu bisa klik top hang window lalu add to outline spec. Jadi Bapak dan Ibu akan masuk ke bagian outline specification. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa melihat produk listnya dengan klik produk list dan outputnya berupa PDF. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat produk apa saja yang sudah ditambahkan. Selain itu, saat ini Katalog Pro juga sudah bisa berbelanja secara langsung produk-produk material building dengan fitur promo dan RFQ. Nah, fitur promo ini bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk mendapatkan secara langsung produk material building dengan harga promo yang pastinya kita dapatkan langsung dari prinsipalnya. Sini sudah tersedia banyak produk-produk promo yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan juga Bapak dan Ibu juga bisa memenuhi kebutuhannya melalui fitur request for quotation dengan mengisi form tujuan pengiriman mulai dari nama, nomor handphone, alamat hingga kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan produk Malibu, Bapak dan Ibu bisa mengisi brand dengan Malibu lalu nama produknya apa. Dan Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan kebutuhan lainnya dengan add arrow sebanyak 10 baris. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa send RFQ melalui tombol send RFQ di kanan bawah ini, atau apabila Bapak dan Ibu sudah tidak punya banyak waktu lagi, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fitur WhatsApp yang ada di kanan bawah. Jadi nanti akan terhubung dengan WhatsApp-nya Katalog Pro. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa berhubungan secara langsung bersama tim kami, atau Bapak dan Ibu juga bisa save nomor kita di 0822 001678, atau Bapak dan Ibu juga bisa berbelanja langsung produk-produk promo tadi dengan menggunakan katalogpro.co.id/promo.
dan minta penawaran harga dengan katalogpro.co.id/RFQ. Go! GoPro with Katalog Pro. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah hadir pada acara Produk Update bersama Malibu pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.